Malam ini Anda bisa tidur pulas, tanpa bangun sama sekali, sampai pagi. Kalau Anda tahu rahasia jam makan yang akan saya bongkar di video ini. Bukan obat, bukan suplemen mahal, tapi sesuatu yang sudah ada di dapur Anda dan bisa dipraktekkan malam ini juga. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kualitas tidur di usia emas ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe sekarang, supaya tips kesehatan lansia seperti ini terus sampai ke Bapak Ibu. Saya tahu betul kenapa Anda klik video ini. Anda sudah capek-capek terbangun jam 2 atau 3 malam untuk ke kamar mandi. Capek berbaring lama, tapi tidur terasa sebentar. Capek bangun pagi dengan badan yang rasanya tidak segar, malah lebih lelah dari sebelum tidur. Mungkin Anda sudah coba berbagai cara, minum susu sebelum tidur, baca buku, matikan lampu lebih awal. Tapi tetap saja jam 2 atau 3 malam, mata terbuka. Harus ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, susah tidur lagi. Berbaring melek sampai subuh. Pagi-pagi badan terasa berat semua. Ini kelihatannya tidak ada yang salah. Ini kebiasaan yang sangat umum. Tapi justru disinilah letak masalahnya. Makan terlalu dekat dengan waktu tidur, membuat sistem pencernaan Anda masih sibuk bekerja saat seharusnya istirahat. Minum terlalu banyak menjelang malam, membuat kandung kemih penuh saat Anda sedang tidur nyenyak. Hasilnya, tidur jadi tidak berkualitas. Terbangun terus, tidak pernah benar-benar pulas sampai pagi. Saya akan jelaskan semuanya di video ini dengan lengkap dan mudah dipahami. Di bagian pertama, saya akan jelaskan kenapa waktu makan dan minum itu sangat berpengaruh pada tidur. Ini penting, supaya Bapak Ibu paham alasannya, bukan sekedar disuruh-suruh tanpa tahu kenapa. Kalau paham alasannya, Anda akan lebih mudah konsisten menjalankannya. Kalau ini yang Anda alami, Anda tidak sendirian. Jutaan lansia di Indonesia mengalami hal yang persis sama setiap malam. Yang membuat saya sedih, kebanyakan orang mengira ini memang sudah nasib orang tua, sudah takdir, sudah tidak bisa diubah. Padahal Bapak Ibu, saya punya kabar baik untuk Anda hari ini. Bangun tengah malam itu bukan takdir usia tua. Ini bukan sesuatu yang harus Anda terima dan pasrah begitu saja. Dalam banyak kasus yang saya temui, masalahnya bukan di usia. Masalahnya ada di jam-jam berapa Anda makan malam, jam berapa Anda minum air terakhir, dan yang paling sering dilupakan orang, apa yang Anda makan dan minum di jam-jam tersebut. 3 hal ini, kalau diatur dengan benar, bisa mengubah total kualitas tidur Anda. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kebiasaan makan malam Anda. Jam berapa biasanya? Jam 8? Jam 8 mungkin, kadang jam 9 karena menunggu anak cucu pulang. Lalu setelah makan, minum teh hangat atau air putih segelas penuh. Di bagian kedua, saya akan berikan jadwal makan dan minum yang sudah terbukti membantu lansia tidur lebih nyenyak. Jam berapa sebaiknya makan malam terakhir? Jam berapa harus mulai mengurangi minum? Saya berikan jadwal lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi yang bisa langsung Anda tiru. Di bagian ketiga adalah bagian yang paling penting dan paling sering terlewat. Saya akan bahas jenis makanan apa yang harus dihindari di malam hari dan makanan apa yang justru membantu Anda tidur lebih pulas. Ini kunci yang banyak orang tidak tahu. Banyak yang sudah mengatur jam makan dengan benar, tapi tetap bangun tengah malam karena makanan yang dimakan justru mengganggu tidur. Jadi, pastikan Anda menonton sampai habis, terutama bagian ketiga ini. Jangan sampai terlewat. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan dari channel Dokter Lansia. Di channel ini, saya khusus berbagi tips kesehatan untuk Bapak Ibu lansia supaya tetap sehat, tetap aktif, dan tetap bahagia menikmati usia emas. Sekarang, mari kita masuk ke perbahasan utama yang sudah Anda tunggu-tunggu. Bapak Ibu, saya ingin Anda membayangkan sesuatu supaya lebih mudah memahami apa yang terjadi di dalam tubuh. Bayangkan Anda punya asisten rumah tangga yang sangat rajin. Asisten ini bekerja seharian penuh, dari pagi sampai malam, tanpa banyak mengeluh. Jam 9 malam, waktunya dia istirahat. Tubuhnya sudah lelah, butuh pemulihan. Tapi tepat sebelum dia mau tidur, Anda datang dan memberikan setumpuk cucian yang harus diselesaikan malam itu juga. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa istirahat dengan benar. Fisiknya kelelahan, tapi masih dipaksa bekerja. Keesokan harinya, dia bangun dengan badan yang tidak segar karena tidak sempat recovery. Nah, sistem pencernaan Anda itu persis seperti asisten tadi. Saat malam hari, tubuh Anda seharusnya masuk ke mode istirahat. Metabolisme melambat, detak jantung menurun. Semua organ bekerja lebih pelan untuk memulihkan diri.
Ini adalah waktu di mana sel-sel tubuh memperbaiki dirinya. Hormon pertumbuhan dilepaskan untuk regenerasi jaringan. Otak memproses memori dan membersihkan racun. Semua proses penting ini terjadi saat Anda tidur nyenyak. Tapi, kalau Anda makan besar menjelang tidur, sistem pencernaan Anda tidak bisa ikut istirahat. Lambung harus terus memproduksi asam untuk mencerna makanan. Usus harus terus bergerak untuk memproses makanan. Pankreas harus terus mengeluarkan enzim. Semua organ pencernaan masih sibuk bekerja, padahal organ lain sudah mau istirahat. Akibatnya apa? Tidur Anda jadi tidak nyenyak. Tubuh tidak bisa benar-benar masuk ke fase tidur dalam yang berkualitas. Anda mungkin merasa tidur, tapi sebenarnya tidur Anda dangkal. Selain itu, kalau Anda langsung berbaring setelah makan, posisi horizontal ini membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Inilah yang menyebabkan rasa panas di dada, mulut terasa asam, atau tenggorokan tidak nyaman saat tidur. Kondisi ini namanya GERD, atau naiknya asam lambung. Sangat mengganggu tidur, dan banyak dialami lansia yang makan malam terlalu larut. Sekarang kita bicara soal minum dan hubungannya dengan buang air kecil di malam hari. Bapak Ibu mungkin sudah merasakan sendiri. Semakin bertambah usia, semakin sering rasanya harus ke kamar mandi di tengah malam. Dulu waktu muda, mungkin tidur dari malam sampai pagi tidak terbangun sama sekali. Sekarang bisa 2-3 kali, bahkan lebih. Ini bukan karena Anda sakit atau ada yang salah dengan tubuh Anda. Ini adalah perubahan alami yang terjadi seiring bertambahnya usia. Tapi bukan berarti tidak bisa dikurangi. Ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Pertama, kapasitas kandung kemih memang berkurang seiring usia. Waktu muda, kandung kemih bisa menampung lebih banyak air seni. Sekarang kapasitasnya lebih kecil, jadi lebih cepat penuh dan lebih cepat rasa ingin buang air kecil. Kedua, ada hormon dalam tubuh yang namanya hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini tugasnya mengatur supaya produksi air seni berkurang di malam hari. Jadi, waktu muda, meskipun Anda minum banyak di siang hari, produksi air seni di malam hari tetap sedikit, karena hormon ini bekerja dengan baik. Nah, pada lansia, produksi hormon ini menurun. Akibatnya, tubuh tetap memproduksi air seni dalam jumlah normal meskipun sudah malam hari. Kombinasi dari kandung kemih yang kapasitasnya mengecil dan hormon antidiuretik yang berkurang ini yang menyebabkan lansia lebih sering ke kamar mandi di malam hari. Ditambah lagi kalau Anda minum banyak di malam hari, ya sudah lengkap sudah resepnya untuk bolak-balik ke kamar mandi. Penelitian menunjukkan lebih dari 50% lansia di atas 60 tahun mengalami nokturia, yaitu kondisi terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Lebih dari separuh, ini sangat umum. Tapi kabar baiknya, banyak kasus nokturia yang bisa dikurangi frekuensinya hanya dengan mengatur waktu minum, bukan mengurangi total minumnya, tapi menggeser waktunya. Ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini sering sekali terlewat, yaitu hubungan antara makanan dan gula darah Anda. Kalau Anda makan makanan yang manis atau makanan yang cepat menaikkan gula darah menjelang tidur, yang terjadi adalah seperti ini. Gula darah Anda naik dengan cepat setelah makan. Tubuh merespons dengan mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah. Lalu beberapa jam kemudian saat Anda sudah tidur, gula darah turun drastis, bahkan bisa turun lebih rendah dari normal. Saat gula darah turun drastis di tengah malam, tubuh mempersepsikan ini sebagai kondisi darurat. Tubuh lalu merespons dengan mengeluarkan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin untuk menaikkan gula darah kembali. Hormon stres inilah yang bisa membangunkan Anda. Jadi Anda tiba-tiba terbangun jam 3 malam padahal tidak kebelat ke kamar mandi, tidak haus, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara berisik, terbangun begitu saja tanpa sebab yang jelas. Jantung mungkin berdebar sedikit. Ini tanda bahwa tubuh Anda baru saja mengeluarkan hormon stres karena gula darah turun. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah paham kenapa waktu makan dan minum itu sangat berpengaruh pada kualitas tidur. Bukan sekedar teori, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, jam berapa yang paling tepat untuk makan dan minum supaya tidur bisa nyenyak? Mari kita bahas di bagian selanjutnya dengan detail. Kita mulai dari aturan paling penting, yaitu jam makan malam. Prinsipnya sangat sederhana Bapak Ibu. Makan malam itu idealnya dilakukan 3-4 jam sebelum waktu tidur. Jadi kalau Anda biasa tidur jam 9 malam, makan malam sebaiknya paling lambat jam 5 atau 6 sore.
Kalau tidur jam 10 malam, makan malam paling lambat jam 6 atau 7 malam. Caranya tidak harus langsung drastis, ubah pelan-pelan saja. Minggu ini coba memajukan waktu makan malam setengah jam dari biasanya. Kalau biasa makan jam 7, coba jam 6.30. Minggu depan majukan lagi jadi jam 6. Minggu berikutnya jam 5.30, sampai akhirnya tubuh terbiasa dengan jadwal makan malam yang lebih awal. Kalau memang harus makan bersama keluarga yang pulangnya malam, Anda bisa makan porsi kecil dulu di jam yang tepat. Lalu saat makan bersama keluarga, cukup menemani dengan porsi sangat sedikit atau minum saja. Yang penting perut tidak diisi banyak menjelang tidur. Sekarang kita bahas aturan untuk minum yang tidak kalah pentingnya. Ini kunci yang banyak orang tidak tahu Bapak Ibu. Kesalahan paling umum adalah mengurangi minum secara total karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Ini salah besar dan berbahaya. Tubuh lansia tetap butuh cairan yang cukup untuk menjaga fungsi ginjal, melancarkan peredaran darah, dan mencegah dehidrasi. Jangan pernah mengurangi total asupan cairan dalam sehari. Yang harus diubah bukan jumlahnya, tapi waktu minumnya. Prinsipnya adalah perbanyak minum di paruh pertama hari dan kurangi di paruh kedua hari. Begini tekniknya supaya mudah diikuti. Di pagi hari setelah bangun tidur, minum 1-2 gelas air putih hangat. Ini sangat bagus untuk tubuh karena semalaman Anda tidak minum dan tubuh butuh cairan. Minum air putih di pagi hari juga membantu memperlancar pencernaan dan membersihkan racun. Dari pagi sampai jam 12 siang, usahakan Anda sudah minum setidaknya 2-4 gelas air. Ini adalah waktu terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan karena masih banyak waktu sebelum tidur malam. Ginjal punya cukup waktu untuk memproses cairan, dan Anda punya banyak kesempatan untuk ke kamar mandi di siang hari. Dari jam 12 siang sampai 6 sore, minum sisanya sesuai kebutuhan. Kalau haus, ya minum, jangan ditahan. Tapi setelah jam 6 sore, mulai kurangi porsi minum Anda. Bukan berhenti sama sekali, tapi dikurangi. Setelah jam 7 malam, minum hanya kalau memang haus dan sedikit saja. Beberapa teguk cukup. Beberapa teguk untuk membasahi tenggorokan. Jangan segelas penuh. 2 jam sebelum tidur, usahakan sudah tidak minum dalam jumlah banyak lagi. Dengan cara ini, total cairan yang Anda minum dalam sehari tetap sama seperti biasa. Kebutuhan tubuh tetap terpenuhi tanpa harus membuat kandung kemih bekerja keras di malam hari. Tapi ingat Bapak Ibu, jadwal ini hanya setengah dari solusi. Setengahnya lagi ada di jenis makanan dan minuman yang Anda konsumsi. Percuma jadwalnya sudah benar, tapi makanannya salah. Mari kita bahas di bagian berikutnya yang paling penting. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling sering terlewat. Ini adalah bagian yang membuat banyak orang gagal meskipun sudah mengatur jadwal makan dengan benar, yaitu soal jenis makanan dan minuman apa yang dikonsumsi. Percuma Bapak Ibu makan malam jam 5 sore, kalau yang dimakan adalah makanan yang justru mengganggu tidur. Percuma sudah berhenti minum jam 8 malam, kalau jam 5 sore Anda minum kopi atau teh kental. Makanan dan minuman yang salah bisa merusak semua usaha Anda mengatur jadwal. Jadi, perhatikan baik-baik bagian ini dan ingat-ingat supaya bisa langsung dipraktikkan. Yang pertama harus dihindari adalah kafein. Dan ini bukan cuma ada di kopi. Banyak orang mengira kafein hanya ada di kopi sehingga merasa aman minum teh di sore hari. Padahal, teh juga mengandung kafein cukup tinggi. Coklat mengandung kafein, minuman bersoda tertentu mengandung kafein, bahkan beberapa obat sakit kepala yang dijual bebas juga mengandung kafein. Yang perlu Bapak atau Ibu tahu, efek kafein itu bertahan sangat lama di dalam tubuh. Bisa 6-8 jam baru hilang sepenuhnya. Jadi, kalau Anda minum kopi jam 6 sore, jam 12 malam, efek kafeinnya masih terasa di tubuh. Kalau minum teh kental jam 5 sore, jam 11 malam, tubuh masih merasakan efeknya. Kafein membuat sistem syaraf tetap terjaga dan waspada, kebalikan dari kondisi yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Aturan amannya adalah hindari semua yang mengandung kafein setelah jam 12 siang. Yang kedua harus dihindari adalah makanan pedas dan makanan asam untuk makan malam. Makanan pedas itu meningkatkan produksi asam lambung dan membuat risiko asam lambung naik jadi lebih tinggi. Apalagi kalau setelah makan pedas, Anda langsung berbaring. Posisi horizontal membuat asam lambung sangat mudah naik ke kerongkongan. Rasanya panas di dada, mulut terasa asam, tenggorokan tidak nyaman, sangat mengganggu tidur. Begitu juga makanan yang asam,
seperti jeruk, tomat, makanan yang banyak pakai cuka atau asam Jawa. Kalau Bapak Ibu memang penggemar makanan pedas, silahkan saja. Tapi makanlah saat makan siang, bukan makan malam. Berikan jarak yang cukup antara makanan pedas dengan waktu tidur. Yang ketiga adalah makanan berlemak tinggi dan makanan bersantan kental. Makanan yang banyak mengandung lemak itu membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dicerna dibanding makanan lain. Gorengan, gulai santan kental, rendang, daging berlemak. Semua ini membuat sistem pencernaan harus bekerja ekstra keras dan ekstra lama kalau dimakan untuk makan malam. Lambung dan usus Anda akan sibuk bekerja semalaman. Tidur jadi tidak nyenyak karena tubuh tidak bisa benar-benar istirahat. Makanan berlemak sebaiknya dimakan saat makan siang saja kalau memang ingin, bukan untuk makan malam. Yang keempat adalah makanan manis dan makanan yang cepat menaikkan gula darah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, makanan ini menyebabkan gula darah naik cepat lalu turun drastis beberapa jam kemudian. Saat gula darah turun drastis di tengah malam, tubuh mengeluarkan hormon stres yang bisa membangunkan Anda. Roti putih, nasi putih dalam porsi besar, kue manis, minuman manis, es krim. Semua ini sebaiknya tidak dimakan menjelang tidur. Bukan berarti tidak boleh makan nasi untuk makan malam. Boleh saja, tapi porsinya dikurangi. Kalau bisa pilih nasi merah atau nasi yang dicampur beras merah karena lebih lambat menaikkan gula darah. Sekarang Bapak Ibu pasti bertanya, lalu makanan apa yang boleh dimakan dan justru membantu tidur lebih nyenyak? Ada beberapa makanan yang mengandung zat bernama triptofan. Triptofan ini adalah bahan baku yang digunakan tubuh untuk memproduksi hormon tidur, yaitu melatonin. Makanan yang mengandung triptofan antara lain pisang, susu, telur, dan ikan. Itulah kenapa ada tradisi turun-temurun minum susu hangat sebelum tidur. Ternyata ada dasar ilmiahnya. Selain triptofan, makanan yang mengandung magnesium juga bagus untuk tidur. Magnesium membantu otot-otot menjadi rileks dan meningkatkan kualitas tidur. Kacang almond, bayam, dan pisang mengandung magnesium tinggi. Pisang itu istimewa karena mengandung triptofan sekaligus magnesium. Lalu, bagaimana kalau memang lapar menjelang tidur? Tidak mungkin juga tidur dengan perut keroncongan. Boleh makan snack Bapak Ibu, tapi pilih yang tepat. Pilih snack porsi kecil yang mudah dicerna dan mengandung nutrisi pendukung tidur. Contohnya, setengah buah pisang saja sudah cukup, atau 5-10 butir kacang almond, atau sepotong kecil roti gandum dengan olesan tipis selai kacang, atau setengah gelas susu hangat. Jangan segelas penuh, supaya tidak kebelet malam hari. Untuk minuman, teh kamel yang tidak mengandung kafein sangat baik untuk menenangkan tubuh sebelum tidur. Air jahe hangat juga bagus. Ingat, kuncinya adalah porsi kecil, hanya untuk mengganjal perut saja, bukan untuk mengenyangkan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Saya ingin Anda mengingat 3 hal utama dari video ini. Pertama, pahami bahwa waktu makan dan minum sangat menentukan kualitas tidur, karena tubuh butuh waktu mencerna dan tidak bisa dipaksa bekerja saat seharusnya istirahat. Kedua, ikuti jadwal yang sudah saya jelaskan, yaitu makan malam 3-4 jam sebelum tidur dan atur waktu minum lebih banyak di pagi siang hari. Ketiga, pilih makanan yang tepat dengan menghindari kafein, pedas, berlemak, dan manis di malam hari. Tidur nyenyak sampai pagi itu bukan kemewahan dan bukan mimpi. Itu hak Bapak Ibu yang bisa didapatkan kembali mulai malam ini. Jangan lupa subscribe channel Dokter Lansia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga mengalami masalah tidur. Siapa tahu informasi sederhana ini bisa mengubah kualitas hidup mereka. Saya Dr. Fauzan. Semoga malam ini Anda bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang segar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua.